Mungkin Kak Febri bisa langsung ke tata tertibnya aja. Oke, terima kasih banyak Kak Febri. Jadi, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu ya untuk tata tertibnya. Yang pertama, teman-teman diharapkan untuk berperilaku sopan saat kegiatan berlangsung agar acara dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman yang hadir di WTID Ngopi yang kedua ini sudah mengisi link pendaftaran sebelumnya. Lalu juga jangan lupa untuk mengisi link presensi untuk nantinya bisa dapat mengakses sertifikat ya. Lalu yang ketiga, Q&A nanti akan dilakukan setelah pemaparan materi oleh pembicara setelah selesai. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai bingung gitu. Lalu yang keempat, teman-teman diharapkan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan nanti diharapkan dapat langsung chat ke kolom kolom chat dengan format nama, diikuti dengan nama instansi atau organisasi, lalu sambil menyertakan pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Lalu yang terakhir untuk akses materi dan sertifikat nanti akan diberikan ketika acara berakhir melalui link Google Drive. Nah, selanjutnya, selain tata tertib, juga terdapat beberapa hal-hal penting yang teman-teman perlu perhatikan. Di antaranya, yang pertama, teman-teman tidak diperkenakan untuk keluar masuk room meeting saat acara sedang berlangsung. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman mengaktifkan mikrofon hanya saat sudah diizinkan oleh host, dan diharapkan teman-teman menggunakan mikrofon secara bijak. Lalu yang terakhir, yang paling penting dari yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman diharapkan dapat memperhatikan dengan baik pemaparan dari pembicara, and boom, you will get a lot insightful information and knowledge about how to be destination storyteller hari ini. Oke, jadi untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan, jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman tadi. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terlebih dahulu. Oke, kayaknya nggak ada. Jadi langsung aja. Dan saya di sini nggak sendiri, saya ditemani oleh moderator yang super keren, rekan saya sendiri dari tim research, yaitu Kak Oka, yang akan membantu saya untuk memandu acara diskusi nanti dengan narasumber. Nah, mungkin kita bisa sapa dulu nih Kak Okanya. Halo Kak Oka, Halo Kak, suaraku terdengar? aman aman aman. Oke, udah Oke. siap belum Kak? Ntar nih. Siap dong, kan hari ini materinya kece banget, jadi harus siap. Oke, kayaknya Kak Oka juga udah semangat banget, udah gak sabar. Pasti teman-teman juga udah gak sabar banget ketemu sama narasumber kita juga. Jadi, daripada lama-lama, langsung aja untuk tempat dan waktu, saya persilahkan untuk Kak Oka. Baik, terima kasih Kak Reina selaku MC kita pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama Aisyah Sugian. Bisa dipanggil Oka, wakilan dari tim research WTID yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Nah, jadi teman-teman, sore hari ini kita akan berdiskusi gitu ya terkait how to be a destination storyteller. Jadi diharapkan nantinya melalui acara ngobrol pintar atau ngopi, ini teman-teman bisa menggali potensi teman-teman, khususnya dalam mempromosikan destinasi wisata melalui storytelling di media sosial. Nah, ini tuh sebagai salah satu langkah aktif kita khususnya ya dalam pengembangan destinasi pariwisata. Nah, di ngopi sore hari ini nih teman-teman, WTID menghadirkan narasumber yang kece yaitu Mas Hanif Andi. Mungkin aku bisa menyapa dulu Mas Hanif. Halo, selamat sore Mas Hanif. Ya, halo, selamat sore. Ada nggak? Sehat Ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Oka. Alhamdulillah, semangat ya berarti. Iya. Berarti ini semangat ya Mas buat cerita bareng teman-teman di WTID di ngopi hari ini. Oke, boleh, boleh, boleh. Iya. Tapi sebelumnya nih teman-teman, aku ingin membacakan terlebih dahulu profil dari narasumber kita. Mungkin bisa. Nah, jadi ini adalah narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Mas Hanifandi. Beliau merupakan konsultan dan juga pencerita
Beliau juga merupakan co-founder dan CEO Insan Wisata, kemudian founder dari Desa Wisata Institute. Mas Hanif ini sempat mendapatkan penghargaan juara favorit mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam acara Anugerah Warta Wisata Indonesia atau APWI pada tahun 2017 dan 2019. Kemudian beliau juga mendapatkan juara favorit Anugerah Pawarta Astra 2021, kemudian juga mendapatkan penghargaan kembali sebagai alumni inspiratif, wow, di bidang sosial oleh program studi pariwisata FIB UGM pada tahun 2021. Kemudian beliau juga aktif melakukan kerjasama dan juga pendampingan dan juga pelatihan SDM di desa wisata, di mana tujuannya ini untuk mengawal perjuangan desa-desa di Indonesia untuk mencapai kemandirian melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi desa. Nah, salah satunya ini ada kegiatan kampanye sadar wisata di desa wisata yang tersebar di 6 DPP. Di bulan Juni 2022, dengarkan materi dan juga cerita dari Mas Hanif. Tapi sebelumnya aku izin mengingatkan terlebih dahulu untuk pemaparan materi nantinya sampai pukul 5 WIB dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya ya, bisa dituliskan dulu di kolom chat dengan format nama, instansi, kemudian pertanyaan. Gitu ya teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya aku serahkan kepada Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. Oke, terima kasih Oka. Selamat sore teman-teman dari WTID dan teman-teman dari peserta umum ya, mungkin yang sudah hadir dalam kegiatan sore ini. Terima kasih banyak Monik, Lakti, dan teman-teman dari WTID yang sudah berkenan menyelenggarakan kegiatan yang keren ini, acara ngopi gitu ya. Ngobrol apa? Ngobrol pintar kayak tentang pariwisata dan isu-isu yang sedang berkembang. Izin teman-teman, mungkin saya bisa share screen terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan sudah terlihat di sana. Sudah terlihat. Oke, nanti kalau sudah waktunya mendekati akhir, tolong saya di info ya. Iya, Mas. Siap-siap. Baik, teman-teman, izin menyampaikan materi yang sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Disampaikan bahwa kegiatan kali ini adalah tujuannya adalah untuk bisa membuat teman-teman itu percaya diri khususnya ya, untuk kemudian bisa menarasikan, bisa menceritakan, terlebih lagi untuk berpromosi di destinasi wisata melalui jalan storytelling atau jalan penceritaan. Nah, mungkin materi-materi terkait tentang storytelling sudah banyak ya beredar di media online ataupun YouTube ataupun webinar gitu ya. Cuma di sisi ini saya izin untuk bisa berbagi cerita dari pengalaman saya pribadi ya dalam berprofesi sebagai pencerita, berprofesi sebagai travel writer, dan berprofesi sebagai konsultan. Nah, izin mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Oka sebetulnya. Teman-teman di sini bisa panggil saya Hanif ya. Kalau saya saat ini tinggal di Yogyakarta. Kemarin alhamdulillah bisa terlibat di dalam kegiatan Kementerian Pariwisata untuk mendampingi ada sekitar 65 desa wisata. Ini akan berakhir di tahun 2023. Jadi makanya saya bisanya di sore ini gitu ya. Kemarin sebetulnya diminta pas pagi, tapi saya belum bisa karena masa istirahat gitu. Nah, kebetulan saya mendirikan Insan Wisata di tahun 2013, persis saat saya masih mahasiswa. Ya, mungkin di sini beberapa ada mahasiswa ya. Nah, Insan Wisata itu sebagai media saya ya, karena saya kebetulan jurusan pariwisata, kemudian saya hobi jalan-jalan, hobi traveling. Nah, saya merasa bahwa apa yang saya hasilkan dari kegiatan wisata itu, kegiatan jalan-jalan itu sangatlah merugikan kalau itu tidak didokumentasikan dengan bagus ya. Sangatlah tidak ada bermaknanya apa-apa kalau itu tidak didokumentasikan secara rapi. Gitu. Nah, dokumentasinya apa?
saya buat namanya Insan Wisata, yaitu media blog. Kemudian di tahun 2019 saya mendirikan namanya Desa Wisata Institute, organisasi yang fokus kepada pengembangan desa wisata. Kita kegiatannya lebih ke pengabdian ya, pengabdian, pemberdayaan dan juga pendampingan sumber daya manusia di desa-desa wisata ya, secara nasional. Kemudian 2019, persisnya sebelum pandemi sih ya, tepatnya di akhir-akhir 2018, tapi 2019 baru resmi bergabung dengan namanya mybest.id. Saya selaku kontributor dan sekarang sebagai editor di sini. Nah, mungkin sekilas saya ingin share terkait tentang apa namanya apa itu insan wisata, kemudian apa itu desa wisata institute dan lain sebagainya ya. Sebagai gambaran teman-teman. Nah, ini adalah blog saya, teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah terlihat insanwisata.com. Teman-teman juga bisa mengaksesnya. Ini adalah media saya yang saya buat tahun 2013 ya. Ini sebetulnya berangkat dari keluh kesah saat saya mahasiswa. Gitu. Saya ini hobi traveling, hobi jalan-jalan. Di kampus pun sering melakukan studi banding, sering melakukan studi lapangan, gitu ya. Tapi yang dihasilkan hanya artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang ditulis dalam kertas, kemudian dikumpulkan, kemudian dilupakan. Kemudian atas hobi itulah, kemudian saya berangkat untuk memberanikan diri ya, mempublikasikannya secara online. Nah, saat itu dikenal dengan namanya blogger, dikenal dengan profesi namanya travel blogger. Ya, kemudian kita buatlah namanya insanwisata.com. Tujuannya apa? Untuk menarasikan perjalanan-perjalanan wisata yang pernah saya lalui ya, termasuk juga perjalanan-perjalanan wisata yang yang menarik menurut saya. Contoh seperti ini, perjalanan ketika saya berkunjung ke Tanjung Binga atau yang ada di Belitung. Nah, artikel inilah yang kemudian tadi disebutkan oleh MC atau moderator gitu ya, mendapatkan penghargaan dari Astra. Nah, ini adalah artikel yang secara existing ini berada di Desa Wisata atau Desa Berseri Astra. Nah, kemudian saya lompat lagi supaya ini perkenalan, supaya teman-teman juga termotivasi untuk bisa membuat semacam hal yang sama ya. Dalam hal ini mungkin blog sebagai media untuk menarasikan cerita perjalanan. Kemudian saya izin masuk materi teman-teman. Oke. Nah, mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan bahasa storytelling. Ya. Pada intinya storytelling itu adalah teknik bercerita ya. Kalau dulu secara tradisional storytelling atau penceritaan ini disampaikan secara lisan, gitu ya. Namun belakangan ini karena kita menghadapi era disrupsi, gitu ya, storytelling ini kemudian berkembang, kemudian diterapkan di media-media online. Salah satunya mungkin blog yang sudah saya gunakan, kemudian ada media sosial, kemudian ada video dan lain sebagainya. Yang saat ini teman-teman mungkin sudah familiar, gitu. Jadi storytelling ini bukan hal yang baru sebetulnya. Cuma sekarang lagi tren aja storytelling. Pada intinya begini teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan. Semua orang itu memiliki cerita, ya. Dan semua orang itu pasti bisa bercerita. Persoalannya saat ini yang kita hadapi adalah mau nggak sih kita membagikan cerita itu ke khalayak umum. Ya. Nah, medianya apa? Media teman-teman yang tentukan sendiri. Kalau saya saat ini menggunakan semuanya, baik itu media sosial, YouTube, Instagram, Facebook ya, termasuk saya tambahkan dalam media blog atau media website. Nah, kemudian ini salah satu contohnya, ya, penceritaan atau narasi yang kemudian saya berkunjung ke destinasi, kemudian menghasilkan sebuah cerita yang kemudian bisa dimuat di media cetak. Saat itu ini artikel saya terkait tentang wayang sada atau wayang dari rumput yang ada di Gunung Kidul, ya. Lokasinya persis 100 meter dari pintu masuk Gua Pindul. Ya, mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan Gua Pindulnya. Nah, namun kalau kita telisik lebih dalam lagi, ternyata potensinya nggak hanya alam, nggak hanya Gua Pindulnya sudah viral, tapi juga ada wayang sada atau wayang dari lidi. Ya, saat itu yang saya datangi adalah salah satu maestronya namanya Pak Marsono, dan kemudian kita coba melakukan menggali informasi,
Kemudian artikel ini dimuat di majalah National Geographic. Ini tahun 2018 kalau tidak salah. Yang sudah kita kenal kan sebetulnya kita optimasi untuk menarasikan atau mempromosikan destinasi pariwisata melalui teknik storytelling atau penceritaan. Nah, kemudian ada namanya media online atau yang saat ini yaitu website atau blog ya. Ini tadi artikel yang sudah saya tayangkan. Nah, teman-teman sekalian, ini bagian dari refleksi yang perlu kita pahami bersama. Saya yakin teman-teman jika bergabung juga di acara ini tentu tidak hanya sekedar bisa memilih output tulisan yang mungkin enak dibaca, tapi juga berbobot, tapi juga bisa memiliki keunikan tertentu. Nah, ini sebuah refleksi bagi kita semua teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini semua pasti hobi jalan-jalan. Nggak ada yang nggak punya hobi jalan-jalan. Pasti semua senang dengan jalan-jalan. Nah, terkadang teman-teman sekalian, apa yang kita bawa pulang dari perjalanan itu menggambarkan bagaimana sih cara kita berjalan dan memaknainya. Coba cek kembali postingan Instagram teman-teman atau Facebook teman-teman. Apakah isinya hanya foto selfie? Apakah isinya hanya foto makanan? Apakah isinya hanya soal keindahan saja? Nah, dari postingan itu sebetulnya kita bisa melihat bagaimana cara orang itu kemudian punya gaya perjalanan. Atau bagaimana orang itu memaknai sebuah perjalanan. Nah, ini sebagai refleksi bagi kita semua. Saya yakin kita semua di sini memiliki hobi yang sama, yaitu jalan-jalan, traveling. Dan kita yakin teman-teman mengikuti acara ini bukan hanya untuk sekedar mencari informasi, mendapatkan ilmu, tapi juga ingin memberikan dampak terhadap destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, jadi mohon maaf kalau materinya mungkin agak lompat-lompat, tapi nanti kalau ada di chat atau nanti di sesi tanya jawab. Nah, mengapa sih kok kita harus mendokumentasikan setiap perjalanan kita, setiap langkah kita, setiap kegiatan aktivitas wisata melalui bentuk tulisan, ya, selain itu foto-foto yang kita pajang di sosial media, di Instastories ataupun video yang kita rajut di TikTok ya. Mengapa harus lewat tulisan? Pertama, kita sebagai manusia itu punya ingatan yang pendek. Bisa jadi kita hari ini traveling, lusa, kejadian terkait tentang kita bertemu siapa, kapan waktunya, hal-hal menarik apa yang kita temui, itu bisa saja lupa. Maka dari itu tulisan menjadi salah satu media, menjadi salah satu cara untuk kemudian kita bisa memperpanjang ingatan. Ya. Ketika kita lupa, kita buka lagi catatan-catatan perjalanan kita. Saya nggak yakin teman-teman yang bergabung di sini ingat tentang masa-masa traveling saat 3 tahun lalu atau sebelum pandemi. Ya. Kenapa sih kenapa sih kemudian muncul namanya blog, muncul namanya tulisan perjalanan? Yaitu tadi untuk memperpanjang ingatan. Karena kita hakikatnya sebagai manusia itu punya ingatan yang pendek, mudah lupa. Kemudian yang kedua, mewariskan sejarah dan pengetahuan. Kalau teman-teman berkunjung ke suatu tempat, pasti teman-teman akan membaca terkait tentang sejarah dari desa tersebut, sejarah dari destinasi tersebut, sejarah kenapa tempat tersebut dinamakan A, dinamakan B. Pasti akan ada sejarah-sejarahnya. Dan sejarah itu bisa kemudian terputus, sejarah itu bisa kemudian hilang kalau tidak didokumentasikan. Persoalannya, teman-teman sekalian, seringkali saya temui di destinasi-destinasi atau lokasi-lokasi destinasi wisata, pelaku-pelaku wisatanya ataupun orang-orang masyarakatnya itu adalah budaya bertutur. Ya. Ingatan mereka adalah ingatan yang diwariskan melalui budaya bertutur, budaya lisan. Ketika kita ingin gali informasinya melalui tulisan, melalui manuskrip-manuskrip, itu sedikit sekali kita bisa temukan. Dan ini rata-rata terjadi di pelosok-pelosok atau tempat-tempat atau destinasi-destinasi yang masih
menyimpan keindahan, keunikan yang belum terekspos atau belum tereksplor lebih dalam. Budaya masyarakat kita ya di Nusantara yang saya temui adalah budaya bertutur. Jadi ingatan, cerita, sejarah itu turun-temurun kan melalui itu tadi lisan. Ketika kita cari informasinya melalui tulisan, itu sangat sedikit sekali informasinya. Maka dari itu, ini tugas kita semua teman-teman sekalian, menulis itu bagian dari mewariskan sejarah dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, alat untuk menyampaikan pesan. Ya, teman-teman saya yakin hobi wisata, teman-teman juga mungkin dalam benaknya ketika menemukan suatu destinasi wisata yang mungkin kotor, menumpuk sampah, atau kemudian di luar harapan atau di luar ekspektasi, teman-teman akan kecewa. Atau teman-teman mungkin kecewa dengan lokasi-lokasi wisata yang mungkin terlalu mess gitu ya, terlalu banyak wisatawannya sehingga over tourism. Atau mungkin teman-teman kecewa atau marah ya, atau marah ya, melihat fenomena-fenomena wisatawan yang tidak bertanggung jawab atau tidak ramah lingkungan. Contoh menginjak-injak tanaman, contoh membuang sampah sembarangan. Ya. Tapi apa yang bisa kita perbuat teman-teman sekalian? Apakah kita hanya marah kemudian mengungkapkannya di media sosial? Tentu tidak. Kita punya peran. Dari setiap perjalanan-perjalanan yang kita lakukan, dari setiap langkah yang kita lakukan, kita bisa tulis itu dan kita bisa sampaikan pesan itu kepada khalayak, kepada pembaca. Contoh seperti apa? Contoh ya, bagaimana cara masyarakat kemudian bisa melestarikan lingkungan? Salah satunya apa? Salah satunya mungkin dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak merusak merusak alam. Nah, poin-poin itu kemudian kita bisa kemas, kita masukkan sebagai nasihat, sebagai pesan untuk membaca. Kemudian tentu melalui tulisan kita ingin sih mengajak orang lain itu untuk menikmati apa yang kita rasakan secara langsung. Kita ingin pembaca itu melihat keindahan yang kita lihat secara langsung. Ya. Dengan cara apa ya? Kalau tidak bisa kalau mereka mampu, mungkin mereka akan datang langsung ke lokasi. Kalau mereka belum mampu, ya mungkin cukup membaca artikel-artikel atau media-media yang tujuannya untuk mengeksplorasi atau tujuannya untuk mempromosikan. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, tanpa kita sadari, tulisan-tulisan atau narasi-narasi yang kita bangun atau narasi-narasi yang kita unggah ke media sosial, kita dokumentasikan melalui website, melalui blog atau melalui media yang kita gunakan, itu akan memberikan dampak ekonomi yang nyata. Ya, ukurannya banyak teman-teman sekalian. Bisa jadi pembaca itu kemudian berkesempatan untuk datang ke lokasi yang kita kunjungi karena artikel atau karena penceritaan yang kita buat. Di sisi lain, teman-teman sekalian, manfaat ekonomi yang bisa diterima, ternyata tulisan itu atau profesi menjadi penulis itu bisa menjadi memberikan nilai tambah bagi kita semua. Nah, inilah yang saya alami teman-teman sekalian. Sejak merintis dari tahun 2013 menulis ya, kemudian ada beberapa apresiasi, ya itu tentu bukan hanya apresiasi semata ya, tapi juga mendapatkan nih manfaat ekonomi, baik itu dalam bentuk materi gitu ya. Kemudian ada media-media yang kemudian berkesempatan untuk kolaborasi. Saya ingin share sedikit supaya teman-teman juga bisa meniru juga yang pernah saya lakukan. Oke. Nah, inilah contoh, mungkin udah terlihat ya. Contoh beberapa apresiasi yang kemudian memberikan keuntungan secara ekonomi yang pernah saya alami secara langsung. Ya, ini saya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata atas tulisan yang saya buat di tahun kalau nggak salah 2019 ya. 2019 ini saya diundang ke Gedung Sabta Pesona di Jakarta untuk menerima penghargaan saat itu tahun 2019. Ini kemudian di tahun Nah, ini kemudian
tahun 2017 saya juga menerima penghargaan serupa dari Kementerian Pariwisata. Nah, jadi inilah yang saya sampaikan bahwa itu bukan berdampak terhadap pembaca, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata, baik bagi destinasi yang kita ceritakan atau destinasi yang kita promosikan, dan juga bagi kita pribadi. Nah, contoh lain adalah kalau kita lihat yang bukan logo pemerintah daerah ya, tapi logo dari Pesona Indonesia itu sampai bawah, ini adalah apa namanya, mitra-mitra kami, mitra-mitra instansi wisata yang mengajak kolaborasi untuk kemudian bisa apa namanya, bisa berkolaborasi dalam output tulisan, dalam bentuk dokumentasi tulisan, foto, kemudian yang dibungkus dengan teknik penceritaan atau narasi yang lokasi-lokasinya itu ada di lokasi mereka. Contoh, ketika di Lion Air, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk bisa berkeliling ke beberapa destinasi ya secara gratis saat itu. Tapi apa outputnya? Yaitu outputnya tulisan. Nah, apa tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya adalah menuliskan cerita-cerita terkait tentang perjalanan saya dari destinasi ke destinasi menggunakan pesawat Singa Merah ini. Sama juga halnya dengan Pertamina, Traveloka, itu juga bentuknya kerjasama yang sama. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa ternyata menulis itu memberikan nilai ekonomi atau dampak ekonomi yang cukup nyata bagi kita semua. Nah, izin lanjut lagi ke materi teman-teman sekalian. Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman di sini, apa sih kesulitan terbesar teman-teman semua di sini ketika ingin menuliskan sesuatu atau ingin bercerita? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya tunggu, ya. Atau mungkin ada yang open mic, nggak apa-apa. Apa sih kesulitan teman-teman sehingga teman-teman itu tidak atau mengurungkan niat atau kemudian tidak percaya diri untuk kemudian menulis cerita atau bercerita atau menulis kisah perjalanan, catatan perjalanan yang teman-teman alami. Apa kesulitan kalian? Ada lagi teman-teman? Mungkin bisa open mic-nya, nggak apa-apa, kita diskusi saja. Selain merancang alur, kira-kira apa yang teman-teman alami? Saya yakin sih, teman-teman yang ingin bergabung di kelas ini tentu ingin mendapatkan ilmu sekaligus ingin bisa praktek menulis gitu ya. Nah, saya ingin tanya dan lempar hal ini, pertanyaan ini ke teman-teman. Kenapa teman-teman sampai saat ini itu belum menulis dan apa sih kesulitannya? Coba bisa diceritakan terlebih dahulu. Ada lagi? Memilih gaya bahasa yang ingin dipakai. Kosakata yang kurang. Oke. Ada lagi? Syahlia, mencari sumber informasi. Oke. Belum mengetahui cara menulis cerita yang menarik. Belum mengetahui. Oke. Itulah yang saya alami waktu saya pertama kali merintis atau pertama kali menulis, teman-teman kalian. Banyak hal ya, termasuk juga tidak percaya diri. Takut kalau tulisan itu sampai terbaca oleh orang. Ya. Takut kalau tulisan itu ternyata mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan harapan. Takut juga kalau muncul komentar yang mengatakan bahwa tulisan saya itu jelek. Itulah apa namanya kendala-kendala yang waktu itu saat 2013 saat saya ingin pertama kali merintis atau mengembangkan atau ingin mempublikasikan cerita-cerita perjalanan saya. Sama seperti apa yang teman-teman alami. Sekarang saya ingin tanya ke teman-teman sekalian di sini. Kalau kita melihat foto ini, ya, kira-kira topik apa yang akan teman-teman tuliskan dalam sebuah artikel atau catatan perjalanan? Kalian tahu ini di mana? Kalian tahu? Ini di Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Ya, ini ada di Sumba Barat Daya.
Ya, coba kalau teman-teman melihat foto ini, foto yang saya ambil menggunakan drone ini, kira-kira kalau teman-teman jadi saya, tema apa yang akan teman-teman tuliskan untuk mengangkat destinasi pariwisata yang ada dalam foto ini? Silakan dituliskan di kolom chat. Ya, saya tunggu teman-teman. Apa kira-kira yang ingin teman-teman tuliskan ketika pertama kali atau ketika teman-teman berkesempatan datang ke destinasi wisata ini? Ini. Destinasi wisata yang wajib dikunjungi, salah satunya adalah 10 destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Nomor 9 akan membuat kamu tercengang gitu ya. Keindahan alam Sumba. Oke, apa lagi kira-kira? Tips dan trik menuju tempat tersebut. Oke, ada lagi teman-teman? Saya tunggu nih sampai ya 1 menit lah. Silahkan. Tips dan trik, kemudian keindahan alam ya. Apa lagi kira-kira? Ada yang pernah ke sini atau ada yang asal dari sini? Ini namanya Danau Waikuri di Sumba Barat Daya. Oke, cukup ya. Jawaban dari Ervina, destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Salah satunya adalah mungkin ini, Danau Waikuri. Elizabeth, kalau dapat foto ini atau berkesempatan ke sini akan menulis terkait tentang keindahan alamnya. Ya. Heba akan menulis terkait tentang tips dan trik menuju tempat tersebut. Oke, saya yakin pilihan-pilihannya adalah ini. Kita bisa mengangkat keindahannya, ya. Dan pasti rata-rata setiap orang pasti akan mengangkat atau menceritakan terkait hal yang indah saja. Padahal teman-teman sekalian, sepanjang saya melakukan perjalanan dari Sumatera sampai Papua, semua sudut Indonesia itu indah. Ya. Tidak ada yang tidak indah. Setiap orang yang datang ke sini pasti langsung mengucap bahwa, wah, cakep banget, indah banget, bagus banget, gitu ya. Dan saya tadi sudah tebak, pasti teman-teman yang bergabung di sini pasti akan mengangkat terkait tentang keindahannya. Padahal teman-teman sekalian, ada banyak sudut pandang yang bisa kita gunakan dalam menulis. Tidak hanya semata-mata, tidak hanya berkaitan tentang keindahan saja. Kita bisa cerita terkait tentang keunikannya. Kenapa sih bentuknya seperti itu? Kemudian kenapa sih terbentuknya? Bagaimana sih terbentuknya? Ya, itu adalah hal yang unik ya. Kemudian termasuk juga nilai-nilai lokal yang ada di sana. Nah, ini jarang sekali orang-orang kemudian mau menggali informasi terkait nilai lokalnya. Rata-rata orang ketika sudah berkunjung ke suatu destinasi, kemudian melihat, merasakan sudah cukup. Kemudian hanya berkata dan hanya mentok ya dalam kosakata indah saja. Maka tadi teman-teman ketika saya tanya kendalanya apa, ternyata teman-teman kendalanya adalah kosakata yang kurang, termasuk juga memilih gaya bahasa yang ingin dipakai. Karena apa? Karena kembali lagi, ternyata fokus teman-teman hanya berada pada keindahan saja. Sementara hal lain, teman-teman tidak ulik. Salah satunya apa? Keunikan. Nilai lokal. Dinamakan kuri. Nah, itu dalam bahasa lokal itu pasti ada. Kenapa sih dalam kepercayaan masyarakat Sumba Barat Daya, danau ini menjadi salah satu danau terindah. Kepercayaan-kepercayaan lokal yang berdasarkan kearifan lokal di masyarakat setempat, ini pasti menjadi nilai-nilai yang unik untuk diangkat teman sekalian. Termasuk juga pertemuan. Dengan siapa teman-teman di sana bertemu gitu ya. Nah, ini tema-tema seperti ini jarang sekali diangkat dan jarang sekali kemudian menjadi sudut pandang. Misal, teman-teman di sana ternyata bertemu dengan pemandu lokal yang ramah, bertemu dengan penjaga Danau Waikuri yang kemudian
ramah, gitu ya. Termasuk juga pandangan atau opini. Pandangan atau opini ini mungkin jatuhnya kepada kajian akademis ya. Bagaimana wisata ini kemudian bisa berkembang. Nah, muncullah rekomendasi-rekomendasi, muncullah usulan-usulan yang berdasarkan dari teori-teori atau berdasarkan dari kompetensi kita selaku mungkin dalam hal ini atau mungkin dalam hal ini selaku profesional yang bekerja di bidang pariwisata. Tapi saya yakin teman-teman sekalian, ketika saya lontarkan pertanyaan bahwa apa yang teman-teman akan tulis ketika melihat foto ini, pasti akan berkutik, pasti akan fokus kepada keindahannya saja. Sementara banyak hal yang bisa kita ulik yang membuat kemudian tulisan itu menjadi enak dibaca, kemudian memiliki nilai jual yang lebih, kemudian mendatangkan banyak traffic pembaca. Ya. Jadi ada beberapa hal, termasuk juga keunikan, nilai lokal, pertemuan, pandangan atau opini. Sorry ini, oke. Nah, bagaimana teknik penceritaan di destinasi? Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian. Ketika nanti teman-teman mungkin setelah kelas ini atau mungkin berkeinginan menjadi pencerita atau berprofesi sebagai saya, silahkan. Yang pertama tentu teman-teman bisa menentukan ide atau sudut pandang terlebih dahulu. Ya, teman-teman bisa melalui riset terlebih dahulu, cari terlebih dahulu. Ketika teman-teman ingin berkunjung ke suatu tempat, teman-teman cari dulu. Ya, terkait tentang tempat itu. Kapan waktu yang tepat, kemudian bagaimana cara menuju ke sana, bagaimana sejarahnya, apa saja hal yang tidak boleh dilakukan dan hal yang boleh dilakukan selama di sana. Termasuk hal-hal unik lainnya yang mungkin itu menarik untuk teman-teman ulas atau teman-teman datangi. Teman-teman bisa riset di awal. Meski di sisi lain, teman-teman bisa mendapatkan ide ketika teman-teman sedang melakukan perjalanan atau sedang melakukan kegiatan wisata. Kemudian yang kedua, explore apa yang membuat teman-teman penasaran. Ya, jadi sekali lagi ini bukan hanya bicara terkait keindahan saja, tapi mungkin banyak sekali pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu penasaran. Sehingga kita harus memastikan bahwa hal itu benar adanya ataupun hal itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atas dasar penasaran kita. Teman-teman bisa lakukan observasi secara maksimal, kemudian abadikan melalui gambar ya. Kemudian, dan yang terpenting, jangan lupa untuk mencatat. Biasanya saya pribadi juga mencatat teman-teman, meskipun tetap pulang itu langsung menulis, tapi di sisi lain, hal yang paling mudah dilakukan ketika datang ke suatu lokasi, mencatat nilai-nilai penting atau poin-poin penting langsung melalui melalui buku ataupun sekarang bisa melalui smartphone gitu ya. Nilai-nilai pentingnya apa, kemudian tanggalnya, rangkaian penting, hal-hal menarik yang menurut teman-teman itu akan dimasukkan ke dalam narasi tulisan, termasuk juga nama-nama orang, usia, lokasi. Nah, itu catatlah supaya apa? Supaya harapnya bisa masuk dan teman-teman punya alur yang bagus. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, ketika teman-teman melakukan eksplorasi di destinasi, perhatikan etika. Nah, ini penting sekali. Terkadang ketika kita penasaran gitu ya, terkadang kita tidak memperhatikan apa yang kemudian dilarang di sana, apa yang kemudian dibolehkan di sana. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian yang terakhir adalah segera tulis dan publikasikan. Nah, tipsnya ketika teman-teman menulis, jangan menulis sambil mengedit. Pastikan tulisan itu selesai dulu, ya, baru teman-teman edit. Karena pengalaman saya pribadi, ketika saya melakukan menulis dan kemudian dibarengi dengan editing, tulisan itu tidak akan jadi lebih cepat. Di sisi lain, kita terus mengoreksi, kemudian keluar dari tema. Ya, membanding-bandingkan, misal membanding-bandingkan lagi gitu ya. Ketika kita menulis, kemudian kita cari referensi, terus referensi itu tulisannya bagus, kemudian kita edit lagi tulisan kita. Nah, hal itulah yang kemudian membuat tulisan kita itu keluar dari jalur atau keluar dari ide atau keluar dari sudut pandang yang sudah kita tentukan di awal. Ya. Bila terakhir, ketika teman-teman melakukan publikasi, biarkan orang lain yang menilai karya kita. Mau dibilang bagus atau mau dibilang jelek, ya silahkan ada penilaian orang lain. Ya.
Pokoknya percaya diri saja. Nah, inilah yang kemudian memiliki apa namanya semakin terlatih ya, semakin terlatih ketika menulis. Nah, ini kan saya katakan bahwa memperhatikan etika itu penting. Nah, ini itu di Sumba, Sumba Timur kalau ini ya. Sumba Timur di salah satu kampung adat yang cukup tua, namanya kampung kampung namanya desanya Mondu, tapi kampung adat saya lupa namanya apa ini. Pokoknya kampung adat cukup tua dan uh, menarik sih, dari segi destinasi. Nah, kenapa saya tadi sampaikan bahwa memperhatikan etika itu penting? Apa yang saya ada di sini di Sumba Timur ini, di kampung di Desa Mondu ini. Ketika saya melakukan eksplorasi, ternyata ada hal yang kelewat bahwa di sana ada kemudian rumah yang tidak boleh kemudian juga batu dan pohon yang tidak dilalui atau dilewati. Jadi tidak boleh dilewati di depannya. Ya, ini kan saya mengambil dari sisi depan ya. Bangunan tertentu sama melalui batu dan pohon. Nah, ini salah satu bangunan yang boleh diambil. Nah, ketika saya tidak sengaja mengambil foto rumah adat tersebut, ya, kamera saya langsung benar-benar mati. Ya, ini hal-hal mistis yang sering terjadi gitu ya di destinasi wisata. Jadi makanya penting teman-teman sekalian untuk mengetahui apa sih yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi ketika alat media kita untuk makan sesuatu kemudian tidak berfungsi, ya sangat sayang sekali gitu ya. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ketika itu saya mengabadikan sebuah rumah gitu ya. Kalau nggak salah di sebelah kiri ini, di rumah ini gitu ya. Saya abadikan itu. Kemudian dalam waktu yang bersamaan, kamera saya betul-betul mati. Tidak bisa difungsikan sama sekali. Apakah rumah itu kemudian terdokumentasi? Tentu tidak gitu ya. Jadi ketika saya pulang ke Jogja baru saya perbaiki kamera dan saya menemukan file-file yang saya foto, tapi tidak dengan rumah yang saya ambil saat datang ke desa ini. Nah, itu kenapa makanya kita penting sekali untuk memperhatikan etika, termasuk juga etika ketika kita melakukan ambil data, wawancara, termasuk juga ketika kita berkunjung ke suatu tempat yang mungkin itu masih sangat apa namanya sangat alami gitu ya, masih sangat asli dan masyarakatnya masih sangat menjunjung kebudayaan atau kearifan lokal yang tinggi. Ya, kalian ini adalah sebuah refleksi perjalanan ya. Ketika nanti teman-teman sudah bisa menulis gitu ya. Pada intinya begini teman-teman sekalian. Dengan banyak kita melihat, dengan banyak kita mendengar dari masyarakat ya, dengan banyak kita merasakan, harusnya semua itu, perjalanan yang kita lalui itu membuat kita lebih banyak bersyukur dan berempati. Ya. Jadi apa namanya? Tujuan dari menulis itu bukan hanya untuk sarana mendokumentasikan perjalanan kita, kemudian pamer terkait tentang aktivitas perjalanan kita, kemudian apa namanya sebagai sarana untuk menceritakan destinasi. Akhirnya pada titik ini kita akan membuat perjalanan itu akan membuat kita itu menjadi manusia yang lebih mudah bersyukur dan berempati. Kita bertemu dengan sosok A ya, kemudian kita berkunjung ke destinasi B ya. Semakin sering kita melakukan perjalanan, semakin sering kita menulis, semakin banyak kita mendengar informasi untuk menulis, semakin sering kita merasakan apa namanya destinasi-destinasi yang baru, itu tentunya akan membuat kita lebih banyak bersyukur dan empati. Nah, bentuknya banyak teman-teman sekalian. Dan ini yang saya rasakan pada titik ini ya. Kenapa kemudian tulisan-tulisan saya yang tadinya 2013 itu lebih banyak mengeksplor terkait tentang
aktivitas saya gitu ya, kemudian foto-foto saya gitu. Kemudian beralih gitu ya. 2015, 2016, 2017 saya mulai memberikan panggung kepada masyarakat, memberikan panggung kepada destinasi, memberikan panggung kepada lokal champion yang ada di sana. Nah, pada titik ini kemudian kita bisa menjadi manusia yang kemudian bisa lebih mudah bersyukur dan berempati. Karena itu tadi kita menemukan hal baru, kita berkunjung, bertemu dengan keluarga baru, kita kemudian bisa bersilaturahmi dengan keluarga baru, dengan orang-orang baru yang beda pemahaman budaya dengan kita, yang beda agama dengan kita, yang beda pandangan dengan kita. Pada akhirnya kita akan bisa pada titik yang orang yang bisa mudah berempati seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, ini yang teman-teman harus lakukan ketika ingin menggali informasi atau menuliskan sesuatu di destinasi. Yang pertama adalah tentu maksimalkan semua indera teman-teman. Ya. Kalau tadi teman-teman berbicara terkait keindahan saja, ya, sekarang saatnya teman-teman maksimalkan semua inderanya. Kalau kita tadi melihat Danau Waikuri di Sumba Barat Daya, kita bilangnya adalah tips dan trik menuju ke sana, kemudian pesona alam keindahan di sana, lokasi yang wajib dikunjungi ketika di Sumba. Ya. Sekali lagi bahwa maksimalkan panca indera yang kita miliki. Apa aja panca indera kita? Tentu ada mata, ya, kemudian ada hidung, kemudian ada lidah ya untuk perasa, kemudian ada tangan untuk merasakan, ya, kemudian ada telinga untuk mendengar. Maksimalkan semua indera itu. Contohnya apa? Ketika teman-teman mengangkat cerita terkait dengan Danau Waikuri atau yang tadi saya tampilkan, teman-teman maksimalkan indera penglihatan, indera pendengaran, kemudian indera sentuhan. Ya. Pendengaran contohnya apa? Ya teman-teman bisa gali pendengaran di sana ada apa saja. Ada nyanyian burung, ada ombak, termasuk juga orang-orang yang ada di sana. Gali informasi dari orang-orang yang di sana. Dengarkan cerita versi mereka. Dengarkan cerita terkait tentang harapan-harapan yang ingin mereka sampaikan. Yang kemudian yang kedua, lakukan interaksi dan berdialog. Tadi kalau saya tanya, apa sih kendala terbesar teman-teman dalam menulis cerita? Di sini teman-teman kesulitan mencari sumber informasi. Sumber informasi itu bukan hanya atau dari Google, teman-teman sekalian. Sumber informasi yang paling akurat, sumber informasi yang paling kaya, itu ada di masyarakat lokal. Pastikan ketika teman-teman datang ke suatu tempat, teman-teman bisa berinteraksi dengan masyarakat lokalnya. Ya. Karena setiap tempat yang indah, setiap tempat yang menarik, setiap tempat yang asli, setiap indah yang memiliki kebudayaan yang kaya, itu selalu ditinggali oleh masyarakat lokal yang memiliki kearifan lokal yang tinggi. Jadi, pastikan teman-teman sekalian jangan hanya terlena pada kecantikan atau keunikan destinasi. Tapi coba, belajarlah dari mereka, dari orang-orang atau dari masyarakat lokal yang sudah bersedia yang usianya itu merawat cantik. Ya. Karena dengan ini tulisan teman-teman bukan hanya berkaitan atau bercerita terkait tentang keindahan saja, tapi bisa lebih kaya lagi dan lebih banyak sudut pandang lagi. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, nikmatilah perjalanan itu. Jangan terburu-buru. Kadang ya seringkali kita melakukan perjalanan memotret, yang penting dapat foto bagus dengan latar yang cantik, kemudian kita sudah puas. Kemudian kita sudah pulang. Nah, ya. Untuk membuat tulisan yang bagus, untuk mencari sudut pandang yang berbeda, untuk membuat artikel yang bernas atau catatan perjalanan yang bagus, pastikan teman-teman jangan melewatkan suatu momen tertentu. Dan jangan buru-buru untuk pulang. Jadi nikmati saja. Ya. Nikmati, terkadang kita butuh kemudian menenggelamkan diri gitu ya, 1 jam, 2 jam, untuk kemudian bisa dekat dengan alam, kemudian bisa jauh dari namanya gadget ya, kemudian jauh dari namanya internet, luangkan waktu untuk mengobrol dengan masyarakat ya, kemudian melihat dan menggali informasi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi itulah yang membuat
tulisan itu kemudian bisa bisa apa namanya, bisa bercerita, bisa memiliki narasi yang bagus, bisa memiliki interpretasi atau storytelling yang kuat. Kemudian teman-teman sekalian, ini contohnya. Ya, ini lagi-lagi yang saya jadikan contoh adalah Sumba, karena tadi waktu saya mengakses hard disk saya kesulitan, dan yang ada fotonya ya hanya Sumba di laptop, jadi yang saya jadikan contoh adalah Sumba. Contoh, kenapa sih saya bilang teman-teman harus apa namanya berinteraksi dan berdialog, ya, kemudian untuk bisa menikmati perjalanan. Kenapa saya bilang demikian? Contoh ketika teman-teman akan menulis budaya yang namanya Pasola. Ini budaya di Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Barat, semua area Sumba, semua kabupaten Sumba memiliki lisan ini. Namanya Pasola. Jadi perang di atas kuda yang diperankan oleh dua kelompok. Nah, kalau kita menulis cerita ini, ya, pasti kita hanya berbicara terkait tentang, wah, cerita ini meriah, banyak sekali penontonnya. Ya. Yang tim A melawan tim B dimenangkan oleh tim A. Sorai dari penonton, kemudian durasi permainan, kemudian terik matahari. Kita pasti akan berkutat, pasti akan isi artikel kita pasti akan seperti itu. Ya. Terik matahari, kemudian kudanya melaju kencang, ya, kuda hitam, kuda coklat, ya, kemudian kelompok A menyerang, kelompok B menyerang, kemudian teriakan sorakan dari masyarakat. Isi artikel kita pasti akan ada itu-itunya. Makanya tadi saya kasih masukan, kalau ingin menceritakan sesuatu yang bagus atau yang bernas atau yang memiliki interpretasi bagus, yang lengkap gitu ya, teman-teman harus minimal menikmati perjalanannya. Contoh, ketika Pasola. Ternyata sebelum melakukan rangkaian Pasola, masyarakat itu memiliki ritual-ritual tertentu. Contoh seperti ini. Cek. Nah, ini pertemuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, yang dihadiri oleh masyarakat umum ketika menjelang H-1 Pasola. Ya. Di sanalah dibahas, Pasola itu akan jatuh pada tanggal berapa. Pasola ini akan dimainkan di lapangan mana. Pasola ini akan dimainkan oleh kubu mana atau desa mana. Kemudian di sanalah diputuskan apa saja yang harus dipersiapkan dalam Pasola. Ini musyawarah. Musyawarah adat. Lihat, kemudian dibicarakan, ya, disampaikan kepada leluhur. Ya. Nah, rekan-rekan ini kemudian bisa menjadi cerita yang unik, cerita yang menarik. Kalau teman-teman di awal sudah riset, kalau teman-teman menikmati perjalanan, kalau teman-teman mau berdialog atau berkomunikasi dengan masyarakat lokal. Tapi kalau teman-teman melupakan hal itu, melupakan tiga ini, ya, interaksi dan dialog, kemudian teman-teman terlalu terburu-buru, saya yakin ceritanya akan monoton. Ceritanya hanya akan membahas terkait tentang kerennya, ya, kemudian meriahnya, kemudian ramainya. Tetapi teman-teman tidak dapat makna dari Pasola itu sendiri, rangkaian penyelenggaraan dari Pasola itu sendiri, termasuk juga siapa yang berperang di sana, siapa-siapa yang akan bertarung di medan di lapangan, di laga lapangan. Nah, karena hanya dibahas ketika H-1 tadi, ketika malamnya. Nah, inilah cara teman-teman sekalian untuk bisa menghasilkan atau menarasikan atau membuat tulisan itu kemudian bisa bernas atau enak dibaca. Nah, kemudian teman-teman sekalian, terakhir, cerita yang membekas dan mendalam di benak pembacanya tidak hanya membuat mereka ikhlas wisata. Betul, tujuan kita menggunakan teknik penceritaan atau storytelling adalah untuk mempromosikan tempat wisata.
Tapi jangan lupa teman-teman sekalian, bahwa dari sebuah tulisan itu kita bisa membuat pembaca kita atau membuat pembaca kita itu kemudian berempati, ya, bahkan membuat pandangan hidup baru bagi mereka. Yang tadinya teman-teman jengkel, teman-teman marah dengan aktivitas wisatawan yang ketika datang ke suatu tempat atau wisata alam menginjak tanaman, membuang sampah sembarangan. Tapi ketika teman-teman menuliskannya dengan bagus, teman-teman memberikan narasi-narasi yang seperti apa yang teman-teman nasihatkan. Contoh, dia tidak akan lagi membuang sampah sembarangan ketika berwisata. Dia tidak akan lagi kemudian menginjak tanaman-tanaman yang ada di tempat wisata. Nah, hal inilah yang kemudian perlu teman-teman masukkan ketika teman-teman bercerita atau menuliskan cerita tentang destinasi wisata. Akhirnya teman-teman sekalian, ini ada sedikit tips. Tulis sudah materi ya, dan sudah saya tuliskan di April lalu. Apa sih tujuan dari storytelling itu? Bukan hanya untuk promosi kok, bukan hanya untuk mengenalkan destinasi wisata yang baru atau memperkenalkan tempat-tempat wisata atau destinasi wisata yang sudah terkenal, tapi juga membangun koneksi emosional antara wisatawan atau antara tamu atau antara konsumennya dengan masyarakat lokal atau destinasi wisata. Bagaimana caranya membuat orang itu kemudian betah bisa berlama-lama berkeliling Borobudur di panas yang terik, ya. Tentu kita bukan hanya bercerita Candi Borobudur, kemegahannya, ketinggiannya, ya. Tapi kita bisa mengungkap, misal, Flaris yang mungkin di sana memiliki pemaknaan yang cukup mendalam dan itu bisa dieksplorasi lebih lanjut. Contoh, tangga di Borobudur, misal seperti itu, yang masih sampai sekarang ini masih masih penuh misteri gitu ya. Sehingga apa? Ketika orang datang ke sana, ketika orang membaca tulisan teman-teman, kemudian ingin datang ke sana, dia akan mencari relief itu, kemudian akan bertanya kepada pemandu lokal, kemudian akan lebih intim mempelajari atau mengelilingi atau berkunjung ke destinasi wisata yaitu Borobudur. Nah, inilah tujuan storytelling teman-teman sekalian. Sekali lagi, storytelling atau penceritaan bukan hanya dimaksudkan, ditujukan, difungsikan untuk sarana promosi saja, tapi bagaimana membangun emosional yang kuat dengan pembaca, dengan wisatawan, dan juga dengan masyarakat lokal. Seperti itu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada banyak mungkin pertanyaan yang bisa disampaikan, silakan disampaikan lewat chat atau disampaikan secara langsung. Monggo, Oka. Terima kasih Mas Eni atas pemaparan materinya yang sangat mendetail banget ya. Jadi banyak ilmu khususnya terkait dengan storytelling dan aku percaya teman-teman juga pasti punya berbagai macam pertanyaan gitu kan terkait storytelling itu sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan dari KR Vina Damayanti. KR Vina mungkin bisa on mic dan on cam untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, karena sepertinya Kak Ervina belum bisa, jadi aku izin membacakan pertanyaannya ya Kak. Dari Kak Ervina Damayanti di UPI, izin bertanya sebelumnya bagaimana ya Kak cara mengoptimalkan informasi yang minim dari masyarakat untuk dijadikan tulisan yang menarik. Nah, gimana itu Kak Hanif terkait dengan mengoptimalkan informasi gitu? Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Ya, oke teman-teman sekalian. Terima kasih Ervina Damayanti. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi yang jelas
untuk mengoptimalkan informasi, tentu teman-teman pra-nya sebelum melakukan kunjungan ke destinasi, teman-teman bisa riset terlebih dahulu, riset dulu di internet ya terkait tentang sudut pandang atau ide yang teman-teman akan tuliskan di sana. Ketika teman-teman datang ke suatu lokasi, pastikan narasumbernya itu lebih dari satu. Kalau saya sih 2 sampai 3 itu sudah sangat cukup, gitu ya. Yang jelas narasumber satu itu tentu informasinya juga tidak tidak seakurat kalau teman-teman bisa mewawancarai atau menggali informasi dari beberapa narasumber. Yang jelas teman-teman ketika pra kegiatan lakukan riset di internet, ketika di lokasi teman-teman gali informasinya sebisa mungkin dengan melibatkan narasumber-narasumber lokal ya. Dan ini saya lakukan secara random gitu ya. Tidak melihat narasumber itu punya jabatan atau punya power apa gitu ya. Tapi yang saya lakukan secara random. Misalnya yang saya temukan adalah masyarakat petani, ya sudah, itu yang menjadi narasumber saya. Misal yang saya dapati adalah ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yaitu yang sumber informasi saya. Yang jelas pastikan bahwa sumber informasi narasumbernya lebih dari satu. Saya pribadi 2 sampai 3 itu sudah cukup. Kecuali teman-teman ingin menuliskan sesuatu yang in-depth gitu ya, yang di dalamnya itu berisi terkait tentang kajian atau mungkin mini riset gitu ya. Nah, mini riset tentu teman-teman membutuhkan narasumber yang lebih, apalagi kalau tematiknya terkait tentang misal hal-hal yang sifatnya berat ya. Tapi kalau teman-teman ingin mengangkat sudut pandang yang umum gitu ya, bicara terkait tentang keindahan, namun dilengkapi dengan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat lokal, 2 sampai 3 itu sudah sangat cukup. Nah, itu untuk tips mengoptimalkan informasi yang minim dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman menuliskannya, kembali lagi jangan lupa cross check gitu ya. Cross check ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah cara penulisan kita atau informasi yang kita dapatkan itu sudah benar-benar terpercaya atau tidak ya. Contoh hal yang sering saya temui ketika menulis sesuatu kemudian harus di cross check itu adalah nama-nama yang sifatnya adalah nama-nama lokal gitu. Contoh nih kayak danau 3 warna gitu ya. Danau 3 warna yang ada di ND, yang ada di NTT juga. NTT. Nah, danau 3 warna itu kan ada sebutan dari masyarakat lokal. Ada nama lokalnya gitu. Nah, nama-nama lokal inilah kemudian meskipun kita sudah dapat informasi yang hitam artinya apa, yang biru artinya apa, kemudian yang hijau artinya apa, kita perlu cross check kembali gitu ya dengan artikel-artikel yang memiliki tematik serupa. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan penulisan saja. Nah, tapi hal-hal yang sifatnya narasi atau informasi yang didapat dari masyarakat lokal itu sudah cukup kuat sih menurut saya untuk kemudian ditampilkan. Yang jelas caranya riset dulu, kemudian ketika di lokasi adalah tentukan narasumbernya kalau bisa 2 sampai 3, kemudian yang ketiga ketika siap publish, siap dipublikasikan, pastikan penulisan yang hal-hal krusial seperti nama-nama lokal itu sudah benar dengan cara cross check di internet atau cross check di referensi ilmiah lainnya. Seperti itu sih Ervina kalau dari saya. Sudah terjawab Ervina terkait dengan pertanyaannya. Mungkin aku langsung next ke pertanyaan selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Ada Kak Rani Chandra. Halo Kak Rani, mungkin bisa on mic untuk Halo. membacakan pertanyaannya. Ya, halo Kak Rani. Pandang Kak Hanif aja. Jadi Kak Hanif kan udah banyak tuh pengalamannya untuk traveling ke berbagai destinasi dan tempat-tempat gitu. Nah, karakter apa sih yang kemudian tumbuh atau semakin kuat yang dipunya sama Kak Hanif sekarang dari perjalanan atau traveling itu? Thank you, Kak Hanif. Oke, terima kasih Rani. Pertanyaan keren ya, pertanyaan bagus. Banyak hal gitu ya Rani ya. Sejak saya 2013 gitu ya melakukan perjalanan, yang jelas pandangan hidup saya berbeda
berubah gitu ya. Ya makanya kemudian saya memilih untuk tinggal di desa, gitu. Memilih tinggal di desa untuk apa namanya, kemudian hidup dengan sederhana, yang penting cukup gitu ya. Kemudian ya bahkan saya ingin berprofesi ketika saya pensiun itu menjadi petani. Ya, sederhana. Itu adalah cita-cita saya, cita-cita saat ini itu. Tapi banyak hal juga yang bisa merubah kemudian yang tumbuh atau semakin kuat yang didapat dari perjalanan selama saya traveling. Contoh, saya bisa lebih mudah menghargai, ya, menghargai orang gitu ya. Kalau dulu mungkin kita berbeda berbeda pendapat, kita cepat bertengkar gitu ya, cepat marahan atau cepat konflik gitu ya. Tapi kali ini saya lebih mudah meredam gitu ya, dan lebih mudah bisa memahami. Karena pemahaman lintas budaya kita berbeda-beda. Budaya kita di NTT, budaya kita di NTB, di Bali, di Sumatera itu berbeda-beda. Maka dari itu kita juga bisa lebih mudah penyesuaian. Kemudian yang ketiga, saya bisa lebih mudah beradaptasi, teman-teman sekalian. Ya, ketika saya ditempatkan di lokasi yang baru sekalipun, ya, dengan kondisi apapun, ya, contoh di sana tidak ada air, tidak ada listrik, kemudian makan susah, sinyal tidak ada, kemudian jauh dari orang tua, saya bisa mudah beradaptasi, bahkan lebih cepat beradaptasi gitu. Dan saya tidak pilih-pilih gitu ya. Ketika saya harus tidur di apa namanya di kasur yang tidak ada matrasnya misal, atau tidak ada sponnya, atau tidak ada spring bednya, saya tidak masalah gitu ya. Bahkan saya pernah waktu di Sumba ini, waktu di Sumba, nah di sini ya, saya Muslim teman-teman sekalian. Kalau kita lihat konstruksi rumah adat di Sumba, lantai atas itu adalah rumah tinggal gitu ya, yang tidak ada kamarnya. Kamar dan dapur itu jadi satu. Ketika memasak, ya asap ya berkumpul di sana. Kamar pun jadi satu di sana, tidak ada skap, tidak ada bilik-bilik gitu ya. Dan di bawah itu digunakan sebagai kandang, ya. Sebagai kandang, kadang ada kandang kerbau, ada kandang babi, kandang kuda gitu ya. Pokoknya peternakan lah di bawah itu. Nah, tidur saya ya di sini gitu ya selama beberapa hari. Bahkan waktu itu kalau nggak salah seminggu, 5 hari. Dan saya bisa lebih mudah menyesuaikan. Nah, itu. Kemudian yang kelima, kalau dulu teman-teman sekalian, ketika saya melakukan traveling, ketika saya melakukan wisata, saya ingin foto saya atau foto saya selama perjalanan dengan latar belakang di tempat wisata yang saya kunjungi itu tampil pertama. Itu yang ekspos pertama itu ya. Atau ingin apa namanya kemudian apa ya, pamer gitu ya. Pamer, lebih banyak memberikan prioritas kepada diri sendiri untuk kemudian tayang di media sosial. Tapi saat ini teman-teman sekalian, Mbak Rani, saya lebih mengutamakan memberikan panggung kepada orang-orang yang saya temui. Contoh ketika saya berkunjung ke suatu tempat, saya bertemu dengan sosok A, sosok B, sosok C, ya. Orang-orang itulah yang kemudian saya tampilkan pertama di media sosial. Orang-orang itulah yang pertama saya jadikan cover, misal, atau apa namanya ide, atau bahkan tema utama dalam mengangkat sebuah cerita. Teman-teman bisa cek gitu di blog saya, di website saya di insansapa.com. Kalau teman-teman baca tulisan-tulisan saya itu malah tidak ada foto saya gitu ya. Lebih banyak fotonya orang lain, orang-orang yang saya temui di lapangan. Karena apa? Karena saya ingin mengapresiasi mereka. Ya. Mengapresiasi mereka bentuknya apa ya? Abadikan mereka, kemudian ceritakan terkait tentang perjuangan mereka, ceritakan peran mereka, ceritakan prestasi mereka, ceritakan apa yang mereka lakukan di destinasi wisata. Ya. Karena sejatinya alam itu bisa lestari, alam itu bisa cantik, budaya itu bisa kita nikmati gitu ya, yaitu atas peran mereka, gitu. Atas kontribusi mereka, atas kehadiran mereka. Gitu. Kita sebagai tamu, kita sebagai wisatawan, ini menikmati. Ya, jadi bisa dicek ya, postingan saya 2013, kemudian menuju 2019, 2022, sekarang 2023, itu perubahannya sangat sangat nyata. Gitu.
Kalau tadinya adalah narsis 2013 ketika merintis, gitu. Tapi mulai belakangan ini kayak saya sudah mengurangi panggung untuk diri saya sendiri, tapi memberikan panggung kepada orang lain. Itu sih Rani. Jadi banyak hal yang bisa kemudian merubah pandangan hidup saya ya, termasuk gaya berpikir saya, termasuk juga apa namanya itu tadi saya bisa beradaptasi dengan mudah di lingkungan baru. Itulah yang saya kira tidak semua dimiliki oleh orang lain ya. Mungkin teman-teman kalau ditaruh atau berwisata di tempat yang minim listrik, tidak ada air gitu ya, dan tidak ada sinyal, mungkin teman-teman sudah ini wisata atau KKN gitu ya. Tapi kalau saya ya itu adalah sudah bagian dari healing, bagian dari wisata. Gitu. Dan itu ada sejatinya wisata seperti itu. Wisata itu tidak melulu dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas yang mewah. Fasilitas kalau kita bicara terkait tentang Indonesia Timur, nggak banyak tempat-tempat wisata, destinasi wisata yang memiliki fasilitas lengkap dan mewah. Jadi itu nih teman-teman. Jadi saya mendorong teman-teman sekalian untuk bisa apa namanya ya, kemudian selain menulis tentu juga bisa memahami bahwa kita ini memiliki pemahaman lintas budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu pemahaman karakter, kemudian beradaptasi di lingkungan baru itu sangat diperlukan. Gimana cara teman-teman mendapatkan informasi yang banyak kalau teman-teman tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan? Kan repot. Ya, kalau teman-teman ingin bercerita terkait tentang misal nih ketika musyawarah adat di Sumba gitu ya. Tapi teman-teman menarik diri karena tidak nyaman dengan lokasi tersebut atau tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan gitu ya. Teman-teman nggak cocok dengan lokasinya karena misal contoh di sana tidak ada kamar yang mewah, misal di sana tidak ada listrik ya. Ini penerangan ya cuma hanya di rumah ini teman-teman. Sisa rumah lain itu tidak ada penerangan sama sekali. Nah ini hanya ada di rumah ketua adatnya penerangan. Penerangan pun hanya ada satu lampu. Gitu. Kalau teman-teman tidak bisa menyesuaikan diri, teman-teman tidak bisa beradaptasi, ya teman-teman tidak akan mendapatkan informasi yang banyak. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, Rani. Mungkin sudah cukup menjawab ya. Ada lagi mungkin, Oka? Dari yang lain? Terima kasih Kak Hanif untuk penjelasannya tadi. Mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya, masih boleh mungkin satu pertanyaan lagi. Ini aku tunggu dulu teman-teman. Oke, karena Kak sepertinya belum ada Kak Oke. Hanif. Jadi, nggak apa-apa. Jadi sore hari ini teman-teman kita udah belajar banyak banget gitu ya terkait dengan storytelling. Mulai dari apa itu storytelling, kemudian mengapa harus mendokumentasikan ketika kita berwisata gitu ya. Kemudian dari kesulitan-kesulitannya gitu kan tadi ada diksi, kemudian takut akan respon orang dan lain sebagainya sampai dengan teknik-teknik dari storytelling itu sendiri. Nah, harapannya apa? Semoga dari pemaparan materi dari Mas Hanif sore hari ini bisa meningkatkan soft skill teman-teman gitu ya dalam mempromosikan, nggak hanya mempromosikan juga tadi katanya ya membangun koneksi wisatawan juga gitu kan, khususnya melalui cerita di media-media sosial. Nah, tenang bagi teman-teman yang masih ingin mempelajari hal ini gitu kan, masih ingin kepo-kepo terkait dengan storytelling, mungkin nanti bisa dikepoin sosial medianya Mas Hanif atau juga website-websitenya. Mungkin Mas Hanif bisa mempromosikan dulu, di-spill dulu Instagram-Instagramnya gitu. Oh ya. Biar teman-teman juga bisa lihat. Ya. Ada apa aja Mas? Ini Instagram saya yang Insan Wisata. Sebentar. Ini catatan perjalanan saya ya. Follower saya masih dikit. Jadi ini cerita perjalanan saya ke beberapa ya, silahkan di follow nggak apa. Kemudian kalau ini websitenya bisa jadikan referensi, namanya insanwisata.com. Kalau tulisan-tulisan yang muatannya terkait kajian, terus kemudian opini, namanya insanwisata.id gitu ya. Nah ini kalau ini sih website perusahaan saya ya. Jadi
Tapi kalau di artikel-artikel ini lebih ke artikel kajian sih, artikel kajian, pandangan, opini, kemudian strategi, rekomendasi seperti itu. Tapi kalau di insanwisata.com ini lebih ke catatan perjalanan. Hal yang saya temui, hal-hal yang menginspirasi ketika saya melakukan perjalanan wisata. Dan kemudian YouTube ini juga bisa diikuti. Ada beberapa video yang mengangkat terkait tentang sosok-sosok lokal yang berperan dalam mengembangkan wisata. Silahkan bisa dijadi nanti misal teman-teman ingin berkarya seperti itu. Oke, udah. Semua insan wisata namanya ya. Oke, banyak banget ya tadi teman-teman, ada Instagram, ada website, ada YouTube juga. Nanti pastikan teman-teman udah nge-follow, udah nge-subscribe YouTube-nya juga. Jadi buat referensi teman-teman yang ingin terjun di dunia storytelling. Gitu. Nah, penutup nih teman-teman, karena tadi kita udah dapat materi yang luar biasa. Nih aku nanti bisa langsung dipraktekin ya teman-teman. Gimana mempraktekinnya? Mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa buat story Instagram atau postingan gitu ya di media sosial teman-teman, menceritakan keseruan ngopi kita pada sore hari ini gitu. Jadi nanti bisa di tag di Instagramnya PTID, juga bisa mungkin nanti di tag di Instagramnya Mas Hanif gitu. Gitu teman-teman, setuju? Mungkin bisa kasih reactionnya dulu untuk penutupan sore hari ini. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih untuk terima kasih teman-teman semua, juga terima kasih kepada Mas Hanif yang telah memberikan materi untuk kita gitu ya, agar lebih berani lagi untuk menceritakan perjalanan wisata kita. Gitu, kurang lebihnya saya Oka Maisya, moderator pada webinar sore hari ini. Mohon maaf. Hanif pada sore hari ini, dan terima kasih banyak juga sama Mas Hanif yang udah berkenan buat ngebagi banyak ilmunya ke kita. Semoga teman-teman mendapatkan banyak informasi baru dan menarik ya dari diskusi kita tadi. Semoga siapa tahu ada yang terinspirasi juga buat kayak Mas Hanif. Nah, jadi karena kita udah masuk ke penghujung acara, izinkan saya terlebih dahulu untuk mewakili tim BDID untuk memberikan apresiasi terhadap Mas Hanif berupa sertifikat. Jadi mungkin bisa dibantu untuk penyerahan sertifikat kepada Mas Hanif. Mungkin Kak Femri atau Oke, terima kasih. Si Monik, mantap. Mungkin ada yang bisa, ini ada sesi fotonya nggak ya? Mungkin bisa dibantu. Baik, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Rina, terima kasih. Oke, makasih Kak Elisa. Oke, nah terima kasih Mas Hani. Oke, selanjutnya. Sama-sama, terima kasihnya. Selanjutnya mungkin yang udah teman-teman nungguin juga. Jadi kita bakalan ada sesi foto bersama. Foto bersama dulu ya. Buat yang nggak bermasalah sama koneksi atau nggak berhalangan untuk open kamera, mungkin bisa open cam bareng-bareng buat foto bersama. Mungkin ada yang bisa bantu buat nge-screenshot dan ngitungin. Baik. Kita mulai ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya, Oka, Rina. Oke, karena Ya, serangkaian acara sudah dilaksanakan, jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya Rina, saya pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Mas Hanif yang sudah berkenan untuk
melakukan sesi diskusi bersama kita dan teman-teman yang sudah mau bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dadah. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Hanif.